Tidak ada hal yang lebih mengecewakan daripada menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk berbicara dengan calon pelanggan, tetapi pada akhirnya gagal meyakinkan mereka untuk membeli. Hari ini, saya akan membagikan kepada Anda 3 keterampilan paling penting dalam dunia penjualan. Keterampilan yang harus Anda pahami dan kuasai jika ingin menjadi seorang wirausahawan atau tenaga penjual yang sukses. Kenyataannya, banyak orang tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan efektif. Lebih sedikit lagi yang tahu cara menjual. Dan hampir tidak ada yang benar-benar memahami seni membuat calon pembeli mengambil keputusan untuk membeli. Jika Anda seorang pebisnis atau seorang sales, maka membawa calon pelanggan hingga benar-benar melakukan pembelian bukan hanya sebuah pilihan, itu adalah tanggung jawab Anda. Proses ini bisa terjadi di mana saja, di ruang presentasi, melalui telepon, di toko, di ruang pamer, bahkan dalam situasi informal seperti pertemuan di rumah atau setelah demonstrasi online. Kapanpun dan dimanapun momen itu terjadi, membujuk pelanggan hingga mereka memutuskan untuk membeli adalah tanggung jawab Anda dan hanya Anda. Sayangnya, banyak tenaga penjual yang gagal memahami hal ini. Mereka hebat dalam mencari prospek, mahir dalam melakukan panggilan dingin, cold call, atau unggul dalam membuat presentasi maupun demo online. Namun jika mereka tidak bisa mengubah percakapan menjadi transaksi nyata, maka semua keahlian itu tidak berarti banyak. Menjadi ahli presentasi saja tidak akan menghasilkan uang. Yang membawa Anda ke hasil nyata adalah kemampuan untuk mendorong pelanggan agar benar-benar membeli. Maka hari ini, saya akan membahas 3 keterampilan penting yang wajib Anda miliki jika ingin meningkatkan penghasilan Anda melalui penjualan. Keterampilan yang pertama, mampu berempati dengan pelanggan. Jika Anda menjual barang murah atau produk yang bersifat harian, seperti di toko retail, mungkin empati tidak terlalu dibutuhkan. Pelanggan datang, membeli, dan pergi. Transaksinya cepat dan sederhana. Namun jika Anda menjual produk atau layanan yang nilainya besar, baik secara harga maupun dampaknya, empati menjadi hal yang sangat penting. Saya selalu mengatakan, orang tidak peduli seberapa banyak yang Anda tahu, sampai mereka tahu seberapa besar Anda peduli. Jika Anda menjual sesuatu yang bernilai tinggi, pelanggan Anda perlu merasa bahwa Anda benar-benar memahami mereka, bahwa Anda ada di pihak mereka. Empati bukan sekadar sikap ramah. Ini tentang benar-benar peduli terhadap hasil yang ingin dicapai pelanggan. Jika produk atau layanan Anda tidak cocok untuk mereka, Anda harus jujur dan mengatakan demikian. Bahkan jika ada pihak lain yang lebih mampu membantu, jangan ragu untuk merekomendasikannya. Inilah yang disebut dengan benar-benar peduli, bukan karena ingin menjual semata, tetapi karena Anda ingin membantu mereka menemukan solusi terbaik. Saya pernah melakukan simulasi penjualan dengan seorang murid. Secara teknis dia mengatakan semua hal yang benar. Pertanyaannya tepat, jawabannya sesuai formula. Namun saya tetap mengatakan kepadanya, kamu tidak akan berhasil meyakinkan calon pelanggan untuk membeli. Mengapa? Karena saya tidak merasakan kepeduliannya. Semua terdengar mekanis seperti robot. Tidak ada koneksi emosional, tidak ada empati. Setelah beberapa kali latihan ulang, akhirnya dia mampu menyampaikan penawarannya dengan penuh kepedulian. Barulah terasa perbedaannya. Saat itulah saya percaya bahwa ia bisa menjadi penjual yang baik. Kemampuan untuk membangun koneksi yang dalam dengan calon pelanggan adalah ciri khas penjual hebat. Keterampilan kedua, mampu menggali masalah dan tantangan pelanggan. Saya selalu katakan, tanpa rasa sakit tidak ada penjualan. Masalah utama dalam penjualan seringkali bukan karena Anda tidak tahu cara menjual, melainkan karena Anda tidak tahu cara mendiagnosis masalah calon pelanggan. Banyak tenaga penjual terlalu banyak bicara, tetapi sedikit bertanya. Anda tidak kalah karena tidak paham produk, tetapi karena Anda tidak tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan pelanggan. Ingat, yang mendorong seseorang untuk membeli bukanlah produk Anda, melainkan masalah yang mereka alami. Anda harus mampu memahami di mana posisi mereka saat ini, kemana mereka ingin pergi, dan apa yang menjadi penghalang di antara keduanya. Tugas Anda adalah menunjukkan bahwa produk atau layanan Anda bisa menjadi jembatan yang menghubungkan keduanya. Jika Anda hanya memaparkan fitur dan manfaat produk,
tanpa memahami permasalahan pelanggan, maka jangan heran jika Anda mendapatkan tanggapan seperti, "Kedengarannya menarik, tapi saya pikirkan dulu. Mungkin nanti saya hubungi lagi. Bisa follow up saya 6 bulan lagi." Pelanggan mungkin datang dengan permintaan tertentu, tetapi belum tentu itu solusi terbaik untuk mereka. Bisa jadi mereka butuh sesuatu yang sama sekali berbeda. Tugas Anda bukan hanya menjual, tetapi membantu mereka menyadari masalah yang sesungguhnya dan menunjukkan bahwa Anda memahami konteks besar yang mereka hadapi. Tanpa kemampuan menggali tantangan dan mendiagnosis permasalahan dengan akurat, Anda tidak akan mengubah percakapan dengan calon pelanggan menjadi keputusan pembelian yang nyata. Keterampilan ketiga, mampu mengatasi keberatan pelanggan. Banyak pelatihan penjualan mengajarkan cara menghadapi keberatan pelanggan. Misalnya, jika pelanggan mengatakan A, maka Anda jawab B. Strategi semacam ini reaktif dan menempatkan Anda dalam posisi bertahan. Saya pribadi tidak menyukai pendekatan semacam itu. Sebaliknya, saya lebih suka mengantisipasi keberatan sejak awal dengan menetapkan ekspektasi yang jelas dan membangun kepercayaan lebih dahulu sehingga keberatan tidak muncul sama sekali. Jika dilakukan dengan benar, Anda tidak perlu menghadapi keberatan. Anda sudah menghindarinya sejak awal. Saya juga tidak menggunakan skrip yang kaku. Banyak pelatih penjualan memberikan skrip yang harus dihafal baris demi baris. Menurut saya, pendekatan itu seperti bertarung di ring tinju dengan rencana serangan yang sudah ditentukan, padahal lawan bisa saja bereaksi di luar dugaan. Alih-alih bergantung pada skrip, saya lebih memilih untuk bersikap fleksibel. Seperti kata Bruce Lee, jadilah seperti air kawan. Dengan mengantisipasi keberatan secara proaktif, Anda akan selalu berada satu langkah di depan. Itulah prinsip yang saya ajarkan dalam metode high ticket closing. Sebuah pendekatan penjualan yang bukan hanya fokus pada teknik, tetapi juga pada seni komunikasi yang tulus dan bernilai. Jika Anda ingin menjadi penjual yang sukses, entah Anda menjual produk fisik, layanan digital, atau bahkan ide dan gagasan, maka Anda harus menguasai ketiga keterampilan ini. Kemampuan untuk berempati dan membangun koneksi emosional. Kemampuan untuk menggali tantangan dan memahami masalah pelanggan. Kemampuan untuk mengantisipasi dan mengelola keberatan secara bijak dan proaktif. Jangan hanya menjadi pembicara yang hebat. Jadilah seseorang yang mampu membimbing pelanggan sampai mereka benar-benar yakin dan memutuskan untuk membeli. Karena hanya dengan cara itulah Anda bisa membawa nilai nyata bagi pelanggan dan mendapatkan hasil finansial yang Anda impikan.